Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini mengenai cek kesehatan gratis nih dari program Kementerian Kesehatan. Nah, apa aja sih pemeriksaannya? Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Putri dan juga Dokter Elsa. Ada lagi dok tambahannya di Salindia? Udah cukup ya, berarti kita masuk ke segmen tanya-tanya. Iya, Boleh ya dok ya, mau nanya-nanya. Tadi kan ada beberapa tuh pemeriksaan, ada juga TB, terus juga beberapa yang lainnya gitu. Nah pada saat ke puskesmas nanti kita hanya dilakukan satu saja pemeriksaan atau bisa semuanya? Boleh, Dokter Putri silakan. Boleh ya, semua pemeriksaan itu dilakukan. Jadi nanti tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa dari awal datang kita lakukan pendaftaran konfirmasi seperti yang tiket tadi bisa ditunjukkan. Kemudian langsung nanti kita akan lakukan pemeriksaan dari pertama ya, kita tanya-tanya tentang riwayat medisnya atau ada keluhan atau enggak ke pasiennya. Kita lanjut kemudian ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itulah tadi ya, tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Di situ kita juga menghitung apakah ada kemungkinan mungkin ya ada obesitas seperti itu. Kemudian ada tekanan darah, tensi darah, heart rate, kemudian pernafasan itu diukur semua. Langsung ke pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini memang menyesuaikan dengan kondisi atau fasilitas yang ada di Vaskes tersebut. Misalnya biasanya yang tersedia itu gula darah. Nah, itu bisa dicek gula darahnya. Kemudian kalau di sana memang ada kolesterol ataupun asam urat bisa juga dicekkan. Jadi nanti tergantung dengan sarana yang ada. Kemudian tadi ya seperti yang dijelaskan, kalau memang dia perempuan, kemudian mungkin dewasa ya, usia dewasa, sudah menikah, akan dilanjutkan ke pemeriksaan IVA tadi, pemeriksaan screening risiko kanker mulut rahim atau kanker serviks, atau juga dicek juga benjolan pada payudara untuk men-screening adakah kemungkinan tumor ataupun keganasan pada bagian payudara. Untuk yang laki-laki juga kita bisa screening tentang kemungkinan dia mengalami kanker pada bagian paru-paru ya, misalnya dia punya kebiasaan merokok begitu. Jadi nanti kita juga dengarkan suara parunya, jantungnya bagaimana. Nah, kalau memang nanti dibutuhkan tindakan lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut, kita curiga ada penyakit nih, kemudian di fasilitas kesehatan kita nggak ada nih pemeriksaannya, kita bisa melakukan rujukan. Jadi semuanya bisa dicek. Baik, semuanya bisa dicek. Nah itu untuk proses waktunya, misalnya dari kesemuanya yang mungkin paling mungkin terjadi gitu ya, ada penyakitnya gitu, yang paling mendekati terjadi pada proses satu hari itu atau nanti datang lagi di waktu berikutnya? Ya, kalau untuk cek biasa ya 1 hari sudah selesai, biasanya nggak lama kok pemeriksaan itu, jadi tidak menghabiskan waktu masyarakat di rumah, tinggal datang aja, insya Allah akan cepat ya. Kecuali nanti ya kalau memang ada butuh tindak lanjut ya kita lakukan rujukan, itu nanti tinggal pilih juga tanggalnya mau dirujuknya kapan, terus nanti langsung ke fasilitas lanjutan. Baik, Dokter Putri. Nah, Julia beralih ke Dokter Elsa. Ini kan tadi ulang tahun ya, sebagai kado ulang tahun. Untuk pengecekannya sendiri, apakah ini berlaku seumur hidup satu kali atau mungkin 1 tahun sekali, atau dalam 1 tahun bisa berapa kali semaunya gitu? Ya kalau ngikutin yang program ini kan memang per ulang tahun ya. Jadi jatuhnya kan sekali setahun. Hanya saja maksudnya jangan sedih juga kalaupun memang nanti mau cek lagi, jatuhnya bukan di aplikasi CKG ini. Tapi kan maksud saya di pemeriksaan ini sebetulnya sudah berjalan di puskesmas sebelum adanya program CKG ini. Pemeriksaan yang dilakukan CKG ini sebetulnya sebelumnya sudah bisa dilakukan di puskesmas, sudah bisa juga diakses oleh masyarakat Kota Bengkulu. Hanya saja mungkin dalam kemasan yang baru, program yang baru, masyarakatnya bisa lebih aware. Jadi setiap ulang tahun, oh
CKG kayak gitu ya. Nah kalau emang sudah sekali misalnya Januari kemarin udah pemeriksaan, terus misalnya di akhir bulan atau mau cek lagi, silahkan. Intinya puskesmas itu adalah tonggaknya untuk promotif preventif. Tidak adanya program CKG itu juga sudah menjadi prinsip puskesmas. Jadi kapanpun masyarakat butuh untuk dilakukan pemeriksaan itu, puskesmas akan siap seperti itu. Wah, luar biasa banget ya. Gabungan dari tenaga kesehatan dan juga pemerintah juga jadinya masyarakatnya harusnya lebih semangat ya. Mudah-mudahan habis harusnya nonton lebih semangat gitu. Nah, Dok, kalau untuk di lapangan nih berdasarkan pengalamannya sendiri, Dok, kan kalau penyakit itu biasanya kayak diabetes, nantilah aku masih muda gitu, masih 20-an ini gitu. Tapi aktivitasnya sehari-hari itu kayaknya aman-aman aja gitu, dan konsumsi minuman, kemasan dan lain sebagainya tuh standar biasa aja gitu, gak ada masalah apapun. Nah, pernah nggak, Dok, ada pengalaman tiba-tiba ada gitu, entah itu diabetesnya udah tinggi, kadar gula darahnya atau seperti apa, Dok, yang kemudian mengakibatkan kematian? Sedihnya sering terjadi. Itu adalah bad newsnya ya. Jadi kayak kemarin aja lah, kegiatan 3 hari puskesmas kami di kelurahan, salah satu kelurahan. Tadi ya ada event kayak gitu ya, ada acara. Itu CKG kan, CKG kita kayak CKG Bu, CKG Pak, seperti itu ya. Terus iseng-iseng aja nih, oh ya maulah cek gitu ya. Kebetulan periksa tekanan darah sama periksa gula darah, sama timbang berat badan, lingkar perut dan sebagainya ya. Yang periksa itu kemarin yang periksa kalau nggak salah 40-an lah, 40 orang. Dari 40 orang itu yang ada diabetes sama hipertensi ya, gabungan baru diketahui diabetes sama hipertensi ada 10 orang. Dan 10 orang ini 20 orang kira-kira ya, estimasinya 20 orang. Nah, dari 20 orang ini yang sama sekali tidak tahu ada riwayat sebelumnya adalah 10 orang. Berarti dalam 1 hari aja kita bisa dapat perbandingan 1:4. Nah, itu tidak ada baik masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, bahkan pejabat-pejabat yang datang acara itu yang nggak sengaja periksa ikut di acara itu, oh tiba-tiba kok gula darah saya 350, tensi saya 160, itu sering terjadi. Dan berita buruknya kemarin dapat dari teman sejawat saya kalau ada guru salah satu sekolah di swasta ini meninggal di umur 26 tahun. Wah. Setelah dibawa ke rumah sakit ternyata gula darahnya 800-an. Itu kan sebenarnya sangat miris ya dengan umurnya yang baru, usia yang sangat produktif, sangat muda, 26 tahun. Tetapi ternyata punya gula darah yang 800 loh. 800 itu sebetulnya bukan angka yang ujuk-ujuk langsung 800. Pasti ada sebelumnya itu riwayat gula darah, hanya saja terabaikan dengan gejala-gejala mungkin mudah ngantuk, mudah lelah, terabaikan seperti itu ya. Itu yang sangat miris seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Elsa, terima kasih juga Dokter Putri, waktunya informasinya begitu luar biasa sekali. Ini cenderung sepele mungkin ya, tapi penting banget ternyata ya, sudah ada fasilitas gratis juga. Terima kasih ya Dokter. Nah pemirsa, itu tadi informasinya, karena tidak hanya mendapatkan kado di hari ulang tahun, tapi kita juga akan mendapatkan kado secara kesehatan nih. Pemerintah sudah memfasilitasi itu, jadi tunggu apa lagi bagi kalian yang sudah lalu pun bisa tetap datang ke Vaskes pertama atau Puskesmas untuk melakukan pengecekan kesehatan. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti, wakil seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode dokter kita berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.